Ada Bu. Siapa? Siapa dia sakit Bu? Rahmat. Rahmat? Iya. Sakit apa dia? Demam tinggi demam. Meta kemana? Si Meta sakit gigi juga Bu. Kita doakan cepat sembuh ya. Iya Bu. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memancing kalian supaya kalian tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Coba lihat ini. Ada yang tanya apa? Jam Bu. Jam tangan. Ini gunanya untuk apa? Melihat waktu. Coba sendiri sebutkan ini apa, bentuknya gimana, warna apa gitu. Warnanya warna coklat, warna hitam silver. Terus jam makannya jam untuknya itu waktu. Ya, melihat waktu. Untuk melihat waktu. Bentuknya bulat. Oke, sudah. Sudah Ibu. Oke, itu Senyadi sudah mendeskripsikan salah satu jam tangan. Oke. Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian satu benda. Terus kalian jelaskan seperti yang sudah dijelaskan oleh Senyadi. Oke, kasih waktu 1 menit. Papan tulis. Oke, untuk apa ya? Untuk menulis. Terus? Oke, warnanya? Putih. Ini kita bisa gunakan untuk belajar masa belajar mengajar. Kalau Nikma apa? Kursi apa? Duduk. Terus? Teks kursinya tempat, ada sandarannya, warnanya biru navy. Nah, jadi setelah teman-teman sudah menjelaskan benda-benda yang sekelilingnya, kalian sudah tahu belum apa dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tahu Bu. Tentang teks? Teks deskripsi. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Teks yang berisi Oke, sekarang kita akan membahas tentang teks deskripsi. Mohon perhatiannya ya. Ya Bu. Perhatikan. Nah, teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau keadaan secara terperinci, sehingga pembaca dapat membayangkannya dengan jelas. Nah, jadi seperti yang kalian sebutkan tadi, teks deskripsi itu kalian berusaha mendeskripsikan suatu objek. Kalau kalian hanya mendeskripsikan pantai ini indah, emangnya pendengar tahu indahnya itu seperti apa? Tidak kan? Jadi harus lengkap, harus dirinci. Oke, teks deskripsi berusaha menghadirkan objek seolah berada di depan pembaca dan kemudian dapat merasakan, melihat, atau membayangkan kondisi objek yang digambarkan secara lebih jujur dan nyata. Jadi teks deskripsi ini berusaha kalau kita mendeskripsikan sesuatu ke orang lain itu juga bisa merasakan dia teman kalian mendeskripsikan pantai itu indah, udahnya sejuk. Jadi kan teman kalian itu pasti bisa merasakan, oh pantai ini indah ya, sejuk ya udaranya, ada sunset gitu. Paham kan di sini? Paham Bu. Oke, ini tidaknya kan? Ya. Nah, yang kedua ini ciri-ciri menggambarkan objek secara detail, jelas dan mendalam. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi, harus detail dan jelas. Yang kedua, menampilkan kata-kata yang melibatkan panca indera, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman. Kalau pendengaran itu sesuatu yang kalian dengar seperti suara burung, suara ombak. Kalau penglihatan sesuatu yang kalian lihat. Kalau penciuman udara-udara yang kalian cium. Yang ketiga, menggunakan banyak kata sifat dan frasa deskriptif. Ada yang tahu? Oke, Pak. Yang seperti contohnya
mendengar, ikut merasakan apa yang dideskripsikan. Paham? Paham, Bu. Oke, yang selanjutnya itu struktur. Yang pertama, identifikasi atau pengenalan objek. Identifikasi ini biasanya berada di paragraf pertama. Ini contohnya seperti perpustakaan adalah tempat untuk Membaca buku. belajar, mengerjakan tugas. Tuh. Yang kedua ini. Iya, Bu. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini merupakan intinya yang menjelaskan ciri-ciri, detail atau kondisi objek secara rinci. Yang terakhir itu penutup. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari teks deskripsi yang menjelaskan kesan penulis atau rangkuman dari gambaran objek yang sudah dijelaskan. Nah, oke, sekarang materi yang terakhir, ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kata sifat seperti indah, luas, segar, wangi. Yang kedua, kata kerja indra. Ini indra ya, melihat, mendengar, mencium, meraba. Yang ketiga, majas deskriptif seperti metafora atau personifikasi. Yang keempat, kata benda khusus yang menunjukkan objek spesifik. Yang terakhir, kalimat yang berfokus pada rincian detail dan gambaran konkret. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Nah, coba perhatikan ini. Kita mau menganalisis bersama-sama. Ini tadi Ibu mau kalian menentukan strukturnya. Coba sendiri baca sendiri. Bisa. Tekan Pak ya. Sudah? Ya, Bu. Oke, baca. Ruang kelasku berada di lantai 1 dan merupakan ruangan yang paling terang di antara ruangan di sekolah. Dari luar kelas ini sudah terlihat rapi dengan pintu kayu berwarna coklat muda dan jendela-jendela besar yang berjajar rapi. Yang berjajar rapi. Kesan pertama yang muncul saat melihat ruangannya bersih dan nyaman untuk belajar. Nah, coba perhatikan. Yang pertama ini merupakan bagian dari apa? Bagian dari pendahuluan atau identifikasi. Kan sudah Ibu jelaskan tadi kalau identifikasi itu berusaha menjelaskan tentang suatu objek tersebut. Yang kedua, coba baca sampai mau. Oke. Ketika masuk dalam kelas, pandangan langsung dikunci pada susunan meja dan kursi yang tertata rapi dalam
pertama itu ada identifikasi pengenalan objek, yang kedua bagian yang pengenalan objek yang akan dideskripsikan, yang ketiga bagian yang menjelaskan ciri-ciri detail atau kondisi objek secara rinci, yang kelima bagian akhir berisi kesan penulis atau gambaran, yang keenam penutup. Oke, bagus. Riri coba kalau mau baca ini. Ciri-ciri kebahasaan deskripsi itu ada penggunaan kata, kata-kata indra, halus deskriptif seperti menggambarkan kualifikasi, kata benda khusus yang menunjukkan objek spesifik, dan kalimat yang berfokus pada rincian detail dan gambaran konkret. Oke, sudah paham kan? Sudah, Bu. Nanti di rumah jadi baca-baca lagi ya. Ya, Bu. Ibu minggu depan bertanya. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya ibu minta waktu 1 menit aja. Kalian catat apa yang kalian pahami hari ini, terus harapan kalian selanjutnya. Ini refleksi. 1 menit saja, singkat saja. Sudah? Sudah. Oke, kumpul lagi Bu. Mau tahu? Mana sendiri? Bu. Ya. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena tadi membuka kita berdoa, penutup juga kita harus berdoa. Oke, jadi saya harus berdoa. Oke, sebelum kita menutup mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing dan usaha kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan karena yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kita semua. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam